Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi mengenai otoritas moneter di Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Irma Handayani, NIM 41181139, dan rekan saya, Imam Abrar, NIM 41181104. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, definisi, fungsi, dan peranan otoritas moneter. Yang kedua, Dewan Gubernur dan Dewan Moneter sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Yang ketiga, kebijakan moneter. Yang keempat, status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter pada masanya. Yang terakhir, otoritas moneter beralih ke otoritas jasa keuangan. Nah, materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya, Imam Abrar. Terima kasih Mbak Dwi Irma. Selanjutnya adalah definisi, fungsi, dan peranan otoritas moneter. Otoritas moneter adalah suatu bentuk di mana mempunyai kewenangan untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan mempunyai hak untuk menetapkan suku bunga, untuk menetapkan biaya dan stok atau persediaan uang suatu negara. Otoritas moneter adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk pengambilan kebijakan di bidang moneter, juga sebagai sumber uang primer, baik masyarakat, pemerintah maupun perbankan. Selain mengeluarkan dan menciptakan uang kartal, otoritas moneter juga mendapatkan simpanan giro dari pemerintah maupun perbankan. Simpanan giro yang digunakan untuk otoritas moneter merupakan uang primer sementara bagi bank adalah sebagai alat likuiditas. Selanjutnya adalah Dewan Gubernur dan Dewan Moneter sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dewan Gubernur Bank Indonesia adalah seorang pejabat negara Republik Indonesia yang memimpin Dewan Gubernur Bank Indonesia. Masa jabatan Gubernur Bank Indonesia adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali dengan jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, Gubernur Bank Indonesia ditempatkan setara dengan para wakil ketua MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY, dan para ketua badan penyelenggara pemilihan umum pada tata tempat dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia adalah anggota kabinet dan pejabat setingkat menteri. Selanjutnya adalah Dewan Moneter. Dewan Moneter bertugas membantu pemerintah dan BI dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan. Dewan Moneter memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan umum. Dewan Moneter sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 ialah terdiri atas 3, yaitu menteri-menteri yang membidangi keuangan, perekonomian, serta Gubernur Bank Indonesia. Lalu, di sini ada kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter itu sendiri adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro, antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga atau rendahnya laju inflasi, membaiknya perkembangan output real atau pertumbuhan ekonomi, serta cukup luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Irma. Kebijakan moneter di Indonesia. Kebijakan moneter periode pre-krisis ekonomi tahun 1997 terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode tahun 1945 sampai 1952.
pertama kalinya pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mendirikan bank sirkulasi berbentuk bank milik negara, dan dalam pelaksanaannya berupa pendirian BNI dan BRI tahun 1946. Kedua bank milik negara tersebut dan beberapa bank swasta yang ditunjuk pemerintah melaksanakan penukaran mata uang Hindia Belanda dan Jepang ke dalam mata uang Republik Indonesia atau ORI. Tujuan pengeluaran atau pengedaran ORI tersebut adalah untuk menggantikan peranan mata uang Hindia Belanda dan Jepang dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, periode tahun 1953 sampai 1967. Perekonomian nasional pada waktu itu mengalami banyak permasalahan. Bank Indonesia dituntut untuk menerbitkan mata uang baru, rupiah, sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia, yang menggantikan mata uang yang ada di masing-masing daerah. Satu hal yang menarik adalah bahwa nilai pembanding atau paritas yang digunakan untuk penukaran mata uang suatu daerah dengan mata uang rupiah didasarkan pada perkiraan jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan perekonomian daerah yang bersangkutan. Inilah merupakan contoh konkret bagaimana peran bank sirkulasi dan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, periode tahun 1968 sampai 1997. Dalam hal ini dibagi menjadi 3 periode lagi. Yang pertama, periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi tahun 1968 sampai 1972. Yang kedua, periode pertumbuhan ekonomi dengan hasil minyak tahun 1973 sampai 1982. Yang terakhir, periode deregulasi, debirokratisasi, dan liberalisasi ekonomi tahun 1983 sampai 1997. Selanjutnya, kebijakan moneter periode setelah krisis ekonomi tahun 1997. Salah satu pemicu utama krisis ekonomi adalah terjadinya kelangkaan dana perbankan sebagai akibat penarikan dana oleh masyarakat yang sangat besar, ditambah dengan semakin lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kepercayaan masyarakat terhadap rupiah semakin berkurang sehingga nilai tukar rupiah terus mengalami penurunan yang sangat tajam. Untuk mencegah kehancuran tersebut, Bank Indonesia menyuntik dana ke sektor perbankan dalam jumlah yang sangat besar, yang selanjutnya berakibat pada melonjaknya laju inflasi. Di sisi lain, Bank Indonesia harus menyerap kelebihan likuiditas di masyarakat melalui kebijakan moneter kontraktif yang berakibat pada naiknya suku bunga dan persoalan lain di pasar keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, kebijakan nilai tukar dan devisa. Kebijakan nilai tukar. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, sistem nilai tukar tetap, mengambang terkendali, dan mengambang pernah diterapkan di Indonesia. Pemerintah pernah melakukan beberapa kebijakan devaluasi atas nilai tukar rupiah. Kebijakan nilai tukar sesuai dengan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan dapat berupa: yang pertama, devaluasi atau revaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing dalam sistem nilai tukar tetap. Yang kedua, intervensi di pasar valuta asing dalam sistem nilai tukar mengambang. Yang ketiga, penerapan nilai tukar harian dan lebar kisaran intervensi dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali. Selanjutnya, devisa. Perolehan devisa baik DHE maupun DU wajib diserahkan kepada negara, Bank Indonesia atau bank-bank yang ditunjuk. Demikian pula, setiap penggunaan devisa baik untuk impor maupun keperluan lainnya harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Dengan kewajiban seperti ini, Bank Indonesia mengadministrasikan pergerakan devisa yang masuk dan keluar Indonesia, sehingga jumlah cadangan devisa, besarnya arus lalu lintas devisa, dan penggunaannya dapat dipantau dan diperkirakan secara lebih pasti. Dibuatnya peraturan dalam UU Nomor 24 Tahun 1999 dapat mencegah dampak negatif yang timbul atas penerapan devisa bebas yang tanpa diikuti dengan kebijakan pemantauan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam lalu lintas devisa. Undang-undang ini sekaligus menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964. Yang keempat, penciptaan uang dan regulasi sistem keuangan. Penciptaan uang. Sebagai pelaksana fungsi otoritas moneter, Bank Sentral mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Dalam praktik, ternyata Bank Sentral juga menerima simpanan giro bank umum
Uang kartal dan simpanan giro bank umum di bank sentral tersebut selanjutnya disebut sebagai uang primer atau uang inti karena jenis uang ini merupakan inti atau biang dalam proses penciptaan uang beredar, yaitu uang kartal, uang gira, dan uang kuasi. Regulasi sistem keuangan. Sistem keuangan adalah suatu aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana keuangan bagi negara dalam proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat. Peran utama sistem keuangan adalah mendorong alokasi efisiensi sumber daya keuangan dan sumber daya real untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktivitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang atau jasa serta investasi. Oleh karena itu, peran sistem keuangan sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mampu memprediksi perkembangan perekonomian di masa yang akan datang. Status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter pada masanya. Secara umum, otoritas moneter adalah bank sentral. Terkadang lembaga eksekutif pemerintah memiliki hak tertinggi dalam mengatur kebijakan moneter melalui cara mengatur bank sentral. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Otoritas moneter di Indonesia ditetapkan kepada Bank Indonesia karena Bank Indonesia memiliki wewenang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Peran dan fungsi bank sentral di Indonesia sangat dominan dan strategis di dalam segi otoritas moneter. Sebagai otoritas moneter, arah kebijakan Bank Indonesia didasari pada sasaran laju inflasi untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sehingga kebijakan tersebut dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya. Otoritas moneter beralih ke otoritas jasa keuangan. Pembentukan otoritas jasa keuangan atau OJK di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa alasan, yaitu pengalaman krisis yang terjadi di Indonesia tahun 1997 sampai 1998 dan kasus penggelapan dana BLPI dilanjutkan dengan kasus Bank Senturi yang merupakan kegagalan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan, serta perkembangan produk hibrid di Indonesia yang semakin kompleks. Pada tanggal 22 November 2011 telah disahkan dan diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK oleh pemerintah dan akan beroperasi penuh pada tahun 2013.